Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hikmahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun lewat Zoom meeting ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi Administrasi 9 International Women University ingin mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Perkenalkan, saya Fani Oktaviani selaku moderator. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan pemateri lainnya. Ada Dina Marlinda, Nudi Pancawati, Pepi Siti Rahmawati, Tia Amanda, dan Fitri Lestari. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang dimaksud pengambilan keputusan dalam organisasi itu, yaitu merupakan salah satu kegiatan pemimpin yang dapat dijumpai pada semua tingkatan dan semua bidang manajemen. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Seorang pemimpin manajer yang efektif adalah pemimpin atau manajer yang mampu membuat kebijakan dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Via Amanda. Satu keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi masalah. Selanjutnya ada beberapa pendapat para ahli tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Siagian, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Kemudian, menurut Salusu, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Sedangkan menurut Janis dan Mann, menyebutkan bahwa pengambilan keputusan merupakan pemecahan masalah dan terhindar dari faktor situasional. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nuni Pancawati. Jenis ada dan strategi keputusan untuk menjawab ketenangan dan perubahan panjang. Ini dari majelis keputusan ditetapkan penulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau jabatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Keputusan operasional berkaitan dengan operasional sehari-hari. Keputusan operasional dapat diambil oleh manajemen bagian bawah. Keputusan operasional sangat menemukan efektif keputusan strategi yang diambil secara para pimpinan suatu perusahaan. Next. Selanjutnya, Pepi, persilakan. Baik, untuk yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah hal yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus bisa dijadikan poin untuk mencapai tujuan dan harus berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif lainnya, atau mungkin plan A, plan B, plan C, seperti itu. Yang ketiga yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik, yaitu kita mulai dari memplanningnya dan dilakukan secara fisiknya. Yang kelima, ada pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mulai dari menata atau menyusun buat mengambil keputusannya itu lumayan lama waktunya. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan yang praktis diperlukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu ada juga setiap keputusan hendaknya dilembagakan atau agar tahu bahwa keputusan itu benar atau salah. Yang terakhir ada setiap
untuk melakukan segala sesuatu ke depannya. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan. Selanjutnya, Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam organisasi. A. Dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. B. Pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. C. Sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor mereka, maka selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. D. Pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. Baik, saya izin melanjutkan. Dasar dalam pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang ke-1 ada intuisi. Intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman adalah pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Hanya dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu dan dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga, ada wewenang. Wewenang adalah pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh kepemimpin atau oleh pemimpin atau lebih tinggi kedudukannya dan kepada oleh orang yang lebih kedudukannya. Itu yang keempat ada fakta. Fakta adalah pengambilan keputusan berdasarkan data atau fakta secara empiris dan dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Terus yang kelima ada rasional. Rasional adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan atau keputusan yang bersifat objektif, logis, lebih konsisten untuk memaksimumkan hasil dan nilai. mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.